Ruben Amorim nyaris cabut dari Old Trafford bukan karena cuaca Manchester yang dinginnya kayak mantan yang udah move on duluan, tapi karena suasana di klub itu lebih tegang dari sinetron jam 9 malam. Krisis demi krisis, hasil buruk yang bertumpuk, dan tekanan dari fans yang udah capek ngeluarin meme semua bikin Amorim sempat pengen bilang I quit. Bayangin aja, Manchester United cuma menang 1 kali dari 9 pertandingan terakhir Premier League. 1. Itu bukan statistik tim papan atas, tapi mirip klub yang lagi berjuang lolos degradasi. Bahkan lebih miris dari tim-tim promosi yang baru naik kasta. Kalah dari Bournemouth, dipermalukan Newcastle di kandang sendiri. Kayak udah jatuh terus ketimpa tiang gawang pula nih. Tapi justru di saat paling kacau itu muncul harapan Omar Berrada, CEO anyar MU yang baru pindah dari City, datang jadi penyelamat, bukan pakai jubah tapi dengan janji, sabar Rub, transfer window nanti kamu bakal dapat yang kamu mau. Bujukan manis ini sukses bikin Amorim bertahan, dan benar aja Patrick Dorgu langsung didatangkan Januari kemarin, jadi sinyal kalau klub ini mulai nurut nih. Gosipnya nama-nama seperti Mateus Cunha dan Liam Delap juga udah masuk dalam wishlist sang pelatih. Karena jujur aja nih, lini depan MU musim ini sering gol kayak gurun Sahara, Rashford angin-anginan, Højlund masih proses adaptasi, dan sisanya ya cuma numpang lari-lari aja nih. Sementara klub lain sibuk bangun pondasi masa depan, MU masih sibuk beresin puing-puing masa lalu. Tapi yang bikin menarik di sini, manajemen tetap percaya pada Amorim. Bahkan kalau MU kalah di final Liga Eropa pun posisinya tetap aman. Gila ya, biasanya di MU 2 kekalahan aja udah cukup buat bikin koper pelatih didorong keluar gitu. Tapi Amorim beda banget. Mungkin karena dia datang bukan cuma bawa taktik, tapi visi, proyek jangka panjang kata mereka gitu. Dan seperti adegan klimaks di film olahraga, David Beckham tiba-tiba muncul. Bukan buat main bola sih, tapi ngasih dukungan moral. Legenda hidup MU ini bilang dia percaya proyek Amorim bisa sukses. Kayak bapak yang ngelus bahu anaknya sambil bilang, kamu bisa nak, bisa gitu. Tapi ternyata naskahnya nggak seindah itu guys. MU menutup musim Premier League dengan catatan paling suram dalam sejarah klub. Skor buruk, gara main minim arah, dan fans mulai bertanya, ini klub besar atau konten prank nih? Bahkan ketika MU tampil heroik di Liga Eropa, mereka tetap tumbang di final lawan Tottenham, klub yang selama ini sering jadi bahan bercandaan karena puasa gelar gitu. Gol tunggal Brennan Johnson cukup untuk membuat jutaan fans MU menatap layar TV dalam diam. Rasanya kayak ditikung sahabat sendiri di depan mata anjir gitu. Apalagi ini final gitu. Mimpi dapat trofi terakhir musim ini buyar seketika. Amorim cuma bisa berkata maaf. Pendek tapi dalam banget maknanya gitu. Mungkin saking capeknya dia udah kehabisan kata gitu. Kegagalan ini bukan cuma soal trofi guys, tapi juga dompet. MU kena penalti 10 juta pounds dari Adidas karena gagal lolos ke Liga Champions. Padahal kontrak sponsor baru itu belum resmi mulai. Ironisnya Adidas dulu datang sebagai penyelamat, sekarang malah ikutan menagih utang nih. Situasi ini bikin rencana belanja musim panas jadi penuh tanda tanya. Misalnya Martinez dari Aston Villa masuk radar, tapi bandrolnya selangit. 40 juta pound untuk kiper bukan hal yang kecil. Apalagi kalau pemasukan dari Liga Champions nggak ada gitu. Saingannya juga berat banget. Atletico Madrid bahkan klub-klub Arab udah antri, tapi Martinez katanya masih pengen main di Eropa. Ya semoga belum tergoda uang petrodolar aja ya guys. Dan jangan lupakan kisah Liam Delap. Amorim suka MU tertarik, tapi tiba-tiba Jamie Carragher ex Liverpool muncul dengan peringatan ala kakak senior. Delap jangan ke MU, ke Everton dulu aja. Alasannya dia takut Delap berakhir seperti Højlund. Ekspektasi tinggi, hasil nol besar gitu. Ngeri juga sih kalau sampai jadi korban klub yang gak stabil gitu. Semua ini berpuncak pada satu kenyataan, MU gagal total musim ini. Tiket Liga Champions lenyap, laporan keuangan hancur banget, dan cicilan transfer 300 juta pound masih menggantung. Bahkan kabarnya klub sedang mempertimbangkan menjual pemain inti buat tutup lubang. So jangan kaget nih kalau tiba-tiba ada yang cabut musim panas ini. Tapi dibalik semua kekacauan itu ada satu hal yang belum hilang.
bilang, harapan, ya harapan. Amorim masih diberi waktu. Musim panas nanti akan jadi ujian besar. Apakah dia bisa membangun kembali puing-puing ini atau justru jadi nama berikutnya dalam daftar pelatih yang gagal bertahan di kursi panas Old Trafford? Yang pasti selama MU masih berdiri, drama akan terus berjalan. Karena di Manchester United, sepak bola bukan sekedar olahraga. Ini hiburan, sinetron, dan kadang komedi absurd yang tak disengaja. So gimana nih fans MU pendapatnya? Tulis deh di kolom komentar.